Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah Gultom, NPM 23140197, Prodi PTSD 4D. Mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia SD. Dengan dosen pengampu Ibu Monika Tresia MPD. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari kelompok 2, yaitu hakikat, jenis pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama, hakikat sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan belajar dapat berupa orang, buku, alat, bahan, lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, jenis pemilihan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar yang tepat sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Berikut adalah beberapa jenis sumber belajar yang umum digunakan. Yang pertama, manusia, seperti guru, instruktur, narasumber, tokoh masyarakat. Yang kedua, buku dan bahan cetak, seperti buku pelajaran, buku referensi, majalah, koran, jurnal. Yang ketiga, media audio visual, seperti film, video, rekaman suara, animasi, foto, dan lain-lain. Yang keempat, lingkungan, seperti museum, kebun binatang, pabrik, dan lain-lain. Yang kelima, alat dan bahan, seperti alat peraga, alat laboratorium, alat musik, dan lain-lain. Dan ada tips memilih sumber belajar yang efektif, yaitu yang pertama, relevan. Pastikan sumber belajar relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang dipelajari. Yang kedua, akurat. Sumber belajar harus akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, menarik. Pilih sumber belajar yang menarik dan memotivasi peserta didik. Yang keempat, interaktif. Sumber belajar yang interaktif dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar. Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut adalah beberapa cara memanfaatkan sumber belajar. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Tentukan tujuan pembelajaran dan identifikasi sumber belajar yang relevan. Yang kedua, memilih sumber yang tepat. Pertimbangkan karakteristik peserta didik dan ketersediaan sumber. Yang ketiga, menggunakan sumber secara kreatif. Jangan hanya mengandalkan satu sumber. Kombinasikan berbagai sumber untuk pengalaman belajar yang lebih kaya. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas. Setelah menggunakan sumber belajar, evaluasi apakah sumber belajar tersebut efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.